Selamat malam jemaat sekalian. Selamat malam juga untuk yang mengikuti secara live, online, dimanapun Anda berada. Memang sebenarnya kita menyediakan layanan streaming atau rekaman adalah untuk yang tidak bisa, yang berhalangan untuk hadir. Tapi untuk jemaat, benar-benar tidak bisa ada yang menggantikan hadir dan mengikuti kebaktian secara fisik. Dan kita mengucap syukur punya kesempatan itu. Amin, jemaat sekalian. Baik, mari kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-10. Lukas ke-10 kita baca ayat 25 sampai 29. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai 29. Sudah mendapatkannya, kita akan baca secara silih berganti. Saya mulai dulu ayat yang ke-25. Jemaat sekalian ayat 26, kita bergantian satu ayat sampai 29. Kalau sudah dapat, kita akan mulai. Saya mulai duluan. Ayat 25. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam buku Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka kau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami dan memberikan kesempatan untuk mempelajari firman-Mu dan berkumpul dalam suatu persekutuan yang bebas, dan kami bisa berdoa bersama dan bersehati untuk memohon kepadamu. Kami sekarang mau belajar firman Tuhan, mohon Roh Kudus yang memimpin dan menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi seorang ahli Taurat di sini mencobai Tuhan Yesus, atau setidaknya dia pikir dia bisa menyengkat Tuhan Yesus, menyandung Tuhan Yesus dengan pertanyaan-pertanyaan sulit. Dan ini memang sudah sering mereka lakukan sebelumnya. Dan mungkin kali ini ahli Taurat ini pikir, nah saya dapat satu pertanyaan yang sulit sekali. Jadi dia tanya sama Tuhan Yesus, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan sebelumnya Tuhan sebenarnya sudah pernah menjawab ini. Kita baca di Matius, kita baca di Markus. Dan mungkin ahli Taurat ini sudah pernah mendengar jawaban Tuhan Yesus sebelumnya. Jadi waktu Tuhan Yesus tanya dia balik, dia bisa mengeluarkan jawaban yang luar biasa, ya kan? Dia bilang, "Kasihilah Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Ini persis yang Tuhan Yesus katakan di Matius 22. Tetapi yang tidak dia antisipasi adalah jawaban Tuhan sesudah itu. Kan sesudah dia bilang begitu, dia tanya lagi untuk membenarkan dirinya, katanya. Dia bilang, "Tetapi siapakah sesamaku manusia?" Nah, maksud si ahli Taurat ini mungkin adalah, ini tidak bisa kita lakukan dengan benar. Ya, maksudnya perintah Tuhan yang kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, lalu kasihilah
sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, ini tidak mampu dilakukan. Ini tidak bisa. Ini tidak mungkin. Makanya dia bertanya, siapakah sesamaku manusia? Seolah-olah dia mau menantang Tuhan Yesus untuk kasih tunjuk, nih sesama manusia. Lalu dia mau bilang, gimana caranya? Saya mengasihi dia seperti diri saya sendiri. Tentu Tuhan Yesus punya jawaban yang bagus sekali. Tapi Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat ini sebenarnya hanya sekedar mencobai, dan bukan benar-benar mau mencari tahu alasan, jawaban yang sebenarnya. Tapi seandainya saja, kalau kita ada orang yang tulus hari ini bertanya, mungkinkah ini bisa dilakukan? Perintah Tuhan ini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan perintah yang sama dengan itu, kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Dua itu adalah suatu hal yang sama. Kalau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, pasti akan mengasihi sesama. Kalau bisa mengasihi sesama seperti diri sendiri, pasti mengasihi Tuhan juga. Tapi apakah ini bisa dilakukan? Dan Tuhan Yesus menjawab dengan afirmatif, ya, bisa dilakukan. Nah, saya tidak akan mengajak kita untuk membaca atau membahas jawaban Tuhan Yesus yang satu ini. Tetapi dari Tuhan Yesus di bagian-bagian lain, di dalam Alkitab, kira-kira apakah Alkitab memberi kita contoh bahwa orang benar-benar bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi? Dan ternyata bisa. Yang pertama, saya ingin mengajak kita untuk melihat contoh dari seorang tokoh wanita yang bernama Rut. Di Rut pasal yang pertama, kita tidak ada waktu untuk membaca semuanya. Tetapi di Rut pasal yang pertama itu, kita melihat latar belakang dari Rut. Dia adalah seorang perempuan Moab. Tetapi sesudah dia menikah dengan anaknya Elimelek, lalu kemudian dia membanding-bandingkan kehidupan dia yang lama di Moab dengan kehidupan dia di dalam keluarga Elimelek. Lalu dia membuat keputusan, dia mau mengikut Yehova. Dia buat keputusan itu. Tetapi ketika tiba saatnya, dia harus bayar harga. Tinggalkan Moab, dia harus tinggalkan tanah airnya. Dia harus tinggalkan keluarganya. Bayangkan, dia harus tinggalkan semua teman-temannya, semua yang dia kenal, semua yang telah membesarkan dia, semua kebiasaan-kebiasaan lamanya. Dewa-dewi, semua harus dia tinggalkan. Banyak orang tidak menyadari seberapa sulitnya ini. Meninggalkan tanah air, pergi ke tempat yang asing, meninggalkan keluarga. Dan mungkin dikecam oleh keluarganya. Mungkin keluarganya bilang, ngapain kamu ngikutin? Ngapain kamu jadi orang Israel? Ngapain kamu sekarang percaya kepada Yehova? Dia harus meninggalkan semua itu. Tetapi pada saat dia harus membayar harga itu, disitulah sebenarnya diuji apakah dia mengasihi Tuhan atau tidak. Di situ dia harus membuat keputusan, sekarang saya lebih mengasihi Tuhan atau saya lebih mengasihi Moab, bangsa saya. Saya lebih memilih Tuhan, mengikut Tuhan, atau saya memilih tetap menjalani hidup yang selama ini sudah saya nyamani, yang sudah saya senangi. Dia harus buat keputusan itu. Yang mana yang lebih penting? Yang mana yang lebih baik buat masa depan saya? Yang mana yang akan membawa saya kepada keselamatan? Jadi, pada waktu Rut dihadapkan kepada pilihan ini, dan Orpa juga, itu seolah-olah dalam keadaan yang terpaksa, karena Naomi sedang pulang, dan Rut dan Orpa pada waktu itu mengikuti sambil menangis-nangis dan lain sebagainya. Mereka dipaksa untuk membuat keputusan pada saat itu juga. Tapi sadarkah kita bahwa sebenarnya kita juga sedang berada di dalam posisi seperti Rut dan Orpa. Hanya tidak lagi ditodong, tidak lagi disuruh harus buat keputusan sekarang juga.
Tetapi kita dihadapkan kepada pilihan yang sama. Yaitu apakah kita mengasihi Tuhan lebih daripada kehidupan kita yang lama. Kalau Rut dan Orpa dituntut harus meninggalkan Moab, meninggalkan keluarganya, dan semua yang dia kenal. Saudara, kita juga dituntut untuk meninggalkan kehidupan kita yang lama. Kita dituntut untuk sekarang memeluk hidup yang baru. Pergi ke suatu tempat yang tidak kita kenal, dengan masa depan yang tidak jelas. Lalu pada bangsa yang tidak kita kenal, lalu ikut peraturan-peraturan yang sebelumnya selama ini baru kita dengar-dengar, hukum Taurat yang ada peraturan ini dan itu mungkin sulit untuk kita lakukan. Tetapi itu yang dituntut bahwa kita sekarang kalau menjadi orang percaya, kita harus mengikuti apa kata firman Tuhan. Nah, kira-kira apa yang akan kita pilih? Apakah kita tetap akan membuat keputusan seperti Rut? Atau jangan-jangan kita seperti Orpa yang akhirnya berkata, harganya terlalu mahal. Jadi, apakah kita akan meninggalkannya? Paulus berkata di dalam Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-7 sampai 8. Nah, ini kita boleh baca sebentar, tidak panjang. Filipi pasal 3. Paulus sedang mereview ulang apa yang terjadi dulu. Yaitu dia sebelumnya menganiaya orang Kristen. Tetapi di dalam kehidupan dia yang dulu, dia adalah seorang ahli Taurat, dia adalah orang Farisi. Dia adalah pemimpin, dia adalah murid Gamaliel. Dia memiliki karir yang cemerlang, dia punya masa depan yang luar biasa. Tetapi di ayat yang ke-7 dia bilang, pasal 3, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Tentang kegiatan, malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Ya, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah. Menganggapnya sampah. Mungkin itulah yang dirasakan oleh Rut. Pada waktu Naomi mendesak dia, pulanglah. Saya nggak bisa kasih kamu anak lagi. Saya nggak bisa kasih kamu suami lagi. Lalu Rut, mungkin dia memandang ke belakang, ke arah Moab. Lalu dia melihat bahwa apa yang dulu dia anggap sebagai hal-hal yang menyenangkan, sudah tidak menyenangkan lagi. Hal-hal yang dulu dianggap suatu hal yang hebat, tidak begitu hebat lagi. Yang dianggap benar, sudah tidak benar lagi. Apa yang dulu akan menyelamatkan dia, yang menjadi masa depan dia, sekarang sudah gelap. Oleh sebab itu dia anggap, dulu saya sudah rugi. Itu semua adalah sampah dan saya mau tinggalkan, saya mau sekarang mengikut apa yang Tuhan kasih untuk saya. Bangsamulah bangsaku, Tuhanmulah Tuhanku, Allahmulah Allahku. Jadi, Paulus memberikan pernyataan yang sangat emosional. Semuanya aku anggap rugi, semuanya aku anggap sampah. Karena kalau dibandingkan dengan Kristus. Inilah definisi dari mengasihi Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, segenap kekuatan dan akal budi. Dan yang dilakukan oleh Rut ini tidak setengah-setengah. Kalau dia memilih untuk ikut Naomi, dia tidak bisa tetap menjadi seorang gadis Moab. Dia tidak bisa tetap menjadi gadis Moab yang tinggal di Israel. Tidak bisa menjadi gadis Moab yang kebetulan ikut Naomi. Tidak bisa. Dia tidak bisa tetap melakukan apa yang biasa dulu dia lakukan. Dia tidak bisa tetap menyembah patung-patung dan dewa-dewi yang dulu dia sembah. Kalau dia memutuskan ikut Naomi, dia benar-benar harus putus hubungan dan meninggalkan semua yang lama itu dan memeluk yang baru dan menjadi orang Israel. Dia harus bergantung sepenuhnya kepada orang-orang Israel, kepada Tuhan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Jadi mengasihi Tuhan dengan segenap hati, artinya tidak bisa setengah-setengah. Padahal banyak sekali kita lihat
orang Kristen yang mau menjadi Kristen, tetapi masih mau hidup seperti orang duniawi, masih enggan melepaskan kebiasaan-kebiasaan lama, masih menganggap bahwa sahabat-sahabat paling karibnya adalah orang-orang yang duniawi yang belum percaya kepada Yesus. Itu sama seperti masih mau tetap menjadi gadis Moab yang tinggal di Israel. Tidak bisa. Mengasihi Tuhan segenap hati, jangan setengah-setengah. Lalu, kita mau melihat lagi, ada seorang Abraham di dalam Kejadian pasal 22. Nah, di dalam Kejadian pasal 22 ini lumayan panjang. Tetapi Abraham di sini diminta oleh Tuhan dan dia melakukannya, yaitu mempersembahkan anaknya yang tunggal, Ishak. Yang paling dia kasihi, yang lebih dia kasihi daripada diri dia sendiri. Lalu dia serahkan itu kepada Tuhan. Saya jadi bertanya-tanya, apakah kita bisa melakukan hal yang sama yang Abraham lakukan? Bisakah? Coba kita pilih satu hal yang paling kita kasihi. Satu hal yang paling kita sukai. Lalu jikalau Tuhan minta itu, kita serahkan itu kepada Tuhan. Bisakah? Mungkin Anda belum kepikiran sekarang, apa sih yang paling penting buat saya? Apa sih yang paling saya kasihi? Apa sih yang nggak bisa saya lepaskan? Ada atau tidak? Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita lepaskan demi Tuhan, saudara, bahaya. Bahaya. Karena iblis akan memakai hal tersebut. Lalu dia sandera. Sekarang di Gaza itu sudah tersandera hampir 200 orang, saudara. Dan itu mau dipakai. Ayo, mau saya kembalikan sandera ini, kamu harus begini, begitu, begini, begitu. Habis. Kalau kita sampai disandera, ya, kalau ada sesuatu dari kehidupan kita yang disandera oleh iblis, dan iblis mulai bikin tuntutan, kalau kamu tidak mau saya begini-begini kan, kamu harus begini. Saudara, repot. Kalau ada suatu hal yang tidak bisa kita lepaskan demi Yesus, gawat. Jadi, bisakah kita merelakan seperti yang Abraham relakan? Bukan cuma itu, saudara. Itu saja sudah namanya mengasihi. Lebih mengasihi Tuhan daripada mengasihi diri sendiri, lebih daripada mengasihi anaknya. Tetapi bukan cuma itu, dia mempercayakan masa depannya kepada Tuhan. Abraham. Dia mempercayakan masa depan seluruh keluarganya. Dia mempercayakan masa depan anaknya, cucunya, seluruh keturunannya dia percayakan kepada Tuhan. Hidupnya dia percayakan kepada Tuhan. Itulah yang dia lakukan ketika Tuhan pertama kali memanggil dia keluar dari Ur Kasdim. Kemana Tuhan? Tuhan tidak langsung kasih tahu. Tuhan hanya bilang, aku akan memberikan kepadamu suatu tanah pusaka. Suatu tanah di mana Tuhan? Nanti akan kutunjukkan kepadamu. Kapan Tuhan? Nanti akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu. Dan Abraham memutuskan untuk percaya. Ini masa depan dia. Dia tadinya sudah punya keluarga, dia tadinya sudah punya tempat di Ur Kasdim, tetapi dia memilih untuk percaya kepada Tuhan, sekalipun dia harus meninggalkan itu semua. Bahkan, Abraham memutuskan untuk menerima perjanjian yang Tuhan buat dengan dia. Tuhan mau menjadikan Abraham suatu bangsa yang besar dan berkat bagi banyak bangsa. Tetapi Abraham harus menjadi umat Tuhan, harus menyembah Tuhan hanya kepada Tuhan saja. Abraham dan anak-anaknya dan keturunannya. Abraham rela membuat perjanjian itu. Ini adalah bukti kasih dia kepada Tuhan. Bukan saja dia lebih mengasihi Tuhan dari apapun juga. Dia rela mempercayakan semuanya terserah kepada Tuhan. Dan dia yakin saja, pokoknya Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik untuk saya. Saudara, apakah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati? Yang Abraham lakukan, itulah mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dengan segenap kekuatan. Dengan segenap jiwa. Semua yang Abraham miliki,
rela dia berikan kepada Tuhan. Apalagi kalau cuma 10%. Ketika dia bertemu dengan Imam Melkisedek, Imam Allah yang maha tinggi, yang menjabat sebagai imam untuk selama-lamanya. Ini bukan imam biasa. Abraham sendiri pada waktu itu adalah seorang imam. Tetapi Abraham memberikan 1/10 dari semuanya kepada Melkisedek. 10% saja. Bagi Abraham tidak ada apa-apanya. Karena semuanya sudah dia berikan kepada Tuhan. Sudah diserahkan kepada Tuhan. Anaknya saja rela dia serahkan. Masakan 10% tidak rela dia serahkan. Lalu yang ketiga, saudara. Tadi saya sudah kasih lihat contoh Ruth dan Abraham. Dua-duanya memberikan kita gambaran, mengasihi Tuhan itu kayak begini. Mengasihi Tuhan itu jangan setengah-setengah. Mengasihi Tuhan itu harus siap untuk mengorbankan apapun untuk Tuhan. Sekalipun Tuhan tidak minta. Tetapi seandainya Tuhan minta pada hari ini, tidak ada yang tidak rela saya berikan. Itu namanya mengasihi Tuhan. Tapi coba kita lihat di dalam Matius pasal 19. Matius pasal 19. Ada seorang muda yang kaya datang kepada Tuhan Yesus. Pertanyaannya sama seperti yang di Lukas pasal yang ke-10. Yang tadi kita baca pertama kali. Di ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-22, kita tidak akan baca semuanya. Tetapi dia bertanya juga kepada Tuhan Yesus, guru yang baik, ya, apa yang harus kuperbuat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus masih mengasihani dia. Dan akan menjawab dia dengan cara sedemikian sampai menuntun dia kepada kesimpulan yang benar. Karena pertanyaannya saja sudah salah. Pertanyaannya apa yang harus kuperbuat? Padahal untuk masuk kerajaan surga tidak bisa berbuat. Berbuat apapun tidak bisa masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan mau menuntun dia kepada kesimpulan yang benar. Tuhan sengaja bilang, oke, kamu harus sempurna melakukan hukum Taurat. Ada apa? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan menginginkan, hormati ayahmu dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan saya yakin orang muda ini di dalam hatinya semakin tertusuk, semakin banyak Tuhan Yesus mendaftarkan itu perintah itu. Jangan membunuh, mungkin awalnya dia masih merasa aman. Jangan berzina, mungkin dia merasa aman, tetapi kalau kita ingat apa yang Tuhan Yesus katakan, melihat dan menginginkan wanita di dalam hati saja itu sudah berzina. Mungkin di dalam hatinya dia juga sudah mulai tidak nyaman. Tetapi Tuhan Yesus lanjutkan, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, mungkin dia mulai sangat tidak nyaman. Hormati ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya yakin dia pasti merasa bahwa dia tidak mencapai standar itu. Tetapi dia memberanikan diri, dia pasang muka tebal dan dia bilang semua itu sudah kulakukan sejak masa mudaku. Apalagi, mungkin dia mau menantang Tuhan Yesus. Apalagi. Tetapi Tuhan Yesus mau mendemonstrasikan kepada dia bahwa, kamu belum mencapai standarnya, ya, belum. Yang terakhir saja, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan bilang, kalau mau sempurna, pergi jual semua milikmu, berikan kepada orang miskin, dan kembali ke sini, ikut aku. Kalau benar mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka jual semua milikmu, kasih kepada orang miskin. Kalau mengasihi sesamamu manusia. Wow. Dan ini membuat dia geleng-geleng kepala, nggak bisa. Tidak mampu. Ya. Tuhan mau kasih lihat kepada dia bahwa dia tidak mencapai kesempurnaan itu. Yang dia bilang semuanya itu sudah kuturuti, belum sempurna. Memang dia sudah mencoba untuk tidak membunuh. Memang dia mencoba untuk tidak berzina. Dia mencoba, tetapi mencoba saja, tidak cukup. Mencoba mengasihi, tetapi mencoba saja, tidak cukup. Harus sempurna. Jadi, yang Tuhan Yesus katakan di sini, ya,
jualah semua milikmu, kasih kepada orang miskin, lalu kemudian datang kembali mengikut Tuhan Yesus. Sebenarnya, apabila orang itu melakukan tersebut, itu juga masih belum sempurna menghapus semua kesalahan yang pernah dia lakukan. Ya kan? Sekalipun dia jual semua miliknya, lalu bagikan kepada orang miskin, itu tidak akan membawa dia ke surga. Karena seandainya demikian, semua orang hari ini bisa jual semua miliknya, lalu kasih kepada temannya di sebelah. Saya jual punya saya, kamu jual punya kamu, saya kasih punya saya kepada kamu, kamu kasih punya kamu kepada saya. Jadi saya masuk surga, kamu masuk surga. Gimana? Win-win solution. Ya enggak? Kalau cuman itu yang diminta Tuhan Yesus, pergi, jual semua milikmu, kasih kepada orang lain, tapi itu bukan yang Tuhan Yesus inginkan. Sebenarnya perintah Tuhan Yesus adalah, Tuhan mau menguji dia, apakah dia lebih mengasihi Yesus, lebih daripada semua hartanya itu. Kuncinya adalah dia harus mengasihi Yesus. Kuncinya dia harus kembali dan mengikut Tuhan Yesus. Hanya menjual barang, lalu membagikannya, tidak menyelamatkan. Dia harus mengikut Yesus. Ini intinya. Jadi tidak heran Tuhan Yesus bilang apa? Alangkah sukarnya bagi orang yang beruang untuk masuk kerajaan sorga. Kayak lebih sulit daripada unta melewati lubang jarum. Karena Tuhan Yesus bilang bahwa akar segala kejahatan ialah cinta akan uang. Uang itu hanyalah suatu alat tukar saja. Jadi uang ini mewakili segala sesuatu yang bisa dinikmati dengan uang. Segala keduniawian, segala kenikmatan, segala hawa nafsu yang mau kita penuhi. Nah, Tuhan mau supaya kita memilih Tuhan daripada semua itu. Meninggalkan dunia ini dan memilih Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Nah, mungkin orang bertanya, bisa atau tidak sih? Mungkin nggak ada orang yang menjual semua miliknya, bagikan kepada orang miskin, lalu menjadi murid Tuhan Yesus. Realistis saja deh. Pernah nggak ada orang yang menjual semua miliknya, lalu kemudian membagikan kepada orang miskin, lalu jadi murid Tuhan Yesus? Kalau itu syarat yang Tuhan Yesus minta, siapa yang bisa masuk surga? Tetapi masih di pasal yang sama. Ternyata ada yang membuktikan bahwa memang mereka telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Yesus. Petrus yang tanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Semua murid-murid Tuhan Yesus, 12 rasul ini, adalah orang-orang yang telah meninggalkan segala sesuatu. Seakan-akan mereka telah menjual seluruh miliknya. Lalu mereka datang dan mengikut Tuhan Yesus. Petrus, Yakobus, Yohanes, Tuhan Yesus panggil. Lalu mereka langsung tinggalkan ayah mereka. Tinggalkan perahu mereka. Dan jala, itu adalah penghidupan mereka loh. Tinggalkan pekerjaan, profesinya. Lalu mengikut Tuhan Yesus. Matius dipanggil. Dia tinggalkan meja pemungut cukai, meja cukai dia. Dan dia mengikut Tuhan Yesus. Murid-murid Yesus satu-satu dipanggil. Kamu ikut aku, kamu ikut aku, kamu ikut aku, dan mereka tinggalkan semuanya. Mungkin apakah kalau orang muda ini, dia juga rela meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Tuhan Yesus, apakah dia akan menjadi salah satu dari murid Tuhan Yesus? Perbedaannya begitu tipis antara hampir masuk kerajaan surga dengan menjadi rasul, saudara. Perbedaannya hanyalah mengasihi Yesus. Perbedaannya hanyalah dia lebih memilih Yesus atau dunia ini. Tapi perbedaan itu bagaikan langit dan bumi. Jadi saudara, mungkin si orang muda yang kaya ini, dia memiliki banyak hal sehingga dia merasa tidak mampu melepaskan semuanya itu. Moga-moga kita hari ini tidak tersandung oleh hal yang sama.
Sampai ada satu hal atau beberapa hal yang begitu berharga bagi kita sampai tidak bisa kita lepaskan. Bisakah kita memberikan segala sesuatu kita kepada Tuhan? Itu adalah definisi dari mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Semuanya kita berikan kepada Tuhan. Bahkan hidup kita pun kita berikan kepada Tuhan. Makanya kita mengikut Tuhan. Itu adalah suatu perintah. Perhatikan, ini perintah. Perintah yang terutama, hukum yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu. Jadi, sebagai kesimpulannya, kita harus bertanya kita sendiri, apakah kita mengasihi Tuhan? Jika jawabannya ya, saya mengasihi Tuhan. Apakah dengan segenap hati saya? Apakah saya mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budi saya? Ataukah masih ada sisa yang saya tahan, yang tidak mau saya berikan kepada Tuhan? Ataukah masih ada yang saya bilang, enggak, saya mau mengasihi Tuhan, tapi hanya sampai segini saja. Saya mau mengasihi Tuhan, tetapi sampai datang kebaktian 1 kali saja. Saya mau mengasihi Tuhan, tetapi hanya sampai sekian persen saja waktu yang saya kasih kepada Tuhan. Kalau jawabannya, ya saya mengasihi Tuhan. Apakah dengan sepenuh hati? Relakah kita tinggalkan dunia ini? Sudahkah kita tinggalkan dunia ini? Sudahkah kita tinggalkan teman-teman lama kita? Sudahkah kita tinggalkan kebiasaan lama kita? Dan kita sekarang mengambil kebiasaan yang baru. Dan mencari teman-teman yang baru. Yang mengasihi Tuhan juga. Yang di dalam gereja yang benar. Yang seiman. Itulah namanya mengasihi Tuhan. Dan apakah kita berani membuat perjanjian dengan Tuhan? Tuhan, saya berjanji. Saya akan ikut apa yang Engkau berikan. Yang Engkau katakan, firman Tuhan apapun itu, kalau Engkau suruh saya pergi, saya akan pergi. Engkau suruh saya tinggal, saya akan tinggal. Engkau suruh saya lakukan ini, saya akan lakukan. Sebagaimana Abraham rela mengikuti Engkau dan mempercayakan masa depannya kepadamu, saya juga akan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan. Itu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur karena walaupun ada yang bertanya dengan tujuan mencobai Engkau, Engkau telah mencatatnya untuk menjadi pelajaran bagi kami. Agar kami bisa menilai sendiri dari contoh-contoh yang tertulis dalam Alkitab, bagaimana mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami ingin mengasihi-Mu dengan segenap hati. Dan seandainya ada yang tidak mengasihi Engkau, oh Tuhan, sadarkanlah bahwa orang tersebut terkutuk di hadapan-Mu. Jangan sampai kami menjadi bagian dari orang yang terkutuk itu. Tetapi biarlah kami berjanji kepadamu mulai hari ini, bahwa kami akan setia dan kami akan mengasihi-Mu dengan segenap hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.